Sistem perekonomian Indonesia, ekonomi syariah 4, dengan materi kemiskinan dan kesenjangan pendapat pada sistem perekonomian Indonesia. Oleh kelompok 5, yaitu Nurul Aini, Silvana, Liliana, Isman, Muhammad Ilham, dan Ibnu Gunawan Igram. Langsung saja ke sesi pemaparan materi yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh Saudara Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Perekonomian Indonesia. Yang hormat, saya sebutkan nama beliau yaitu Ibu Asriana, SE MSc, dan langsung kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapat. Bagian A, pengertian kemiskinan dan pendapatan. Yang pertama, pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang lain. Yang kedua, pengertian kesenjangan pendapatan, atau Gini rasio. Masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan bahwa pendapatan real dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan real dari yang kaya tumbuh lebih cepat daripada yang miskin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Ibnu Gunawan Igram, akan melanjutkan materi dari yang dibacakan Saudara Isman. Bagian B, penyebab kemiskinan dan kesengajaan pendapat Gini rasio. A. Penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia terbagi menjadi 5. 1. Laju pertumbuhan penduduk. 2. Angkatan kerja penduduk yang bekerja dan pengangguran. 3. Distribusi pendapat dan pemerhatan pembangunan. 4. Tingkat pendidikan yang rendah. 5. Kurangnya perhatian dari pemerintah. Penyebab kesengajaan pendapat. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menggunakan penyebab kesengajaan pendapat yang terjadi di Indonesia, yakni akibat kurang diperhatikannya usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Puspayoga mengatakan
kesengajaan pendapat menyebarkan Gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia masih relatif tinggi. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kesengajaan atau ketimpangan pendapat adalah: 1. Menurunnya pendapat per kapita. 2. Ketidakmerataan pembangunan daerah. 3. Rendah mobilitas sosial. 4. Pencemaran lingkungan alam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut, yaitu bagian C. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20% atau 40% lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. Kelompok ini merupakan relatif miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana dan saya akan melanjutkan materi dari Liliana, yaitu jenis-jenis kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilainya dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut tetap atau tidak berubah dalam hal standar hidup, sehingga garis kemiskinan absolut dapat membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang ingin menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan, misalnya pemberian kredit skala kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham, NIM 2051 2013 6. Saya akan mempresentasikan sedikit materi saya dengan judul Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. Dalam mata kuliah Sistem Perekonomian Indonesia, di sini saya mendapatkan bagian yaitu dampak kemiskinan
dan kesenjangan Gini rasio. Dalam dampak kemiskinan dan kesenjangan, di sini terdapat beberapa dampaknya. Yang pertama, pengangguran. Dengan pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja, masyarakat tidak memiliki penghasilan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Yang kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari kemiskinan atau dari pengangguran, karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Mereka akan mencari nafkah dengan melakukan kekerasan. Yang ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah di dalam dunia pendidikan itu sangat tinggi karena Ini saya lanjut bagian E, solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama, memperhatikan sektor UMKM. Menurut Puspagayo, ia berpendapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya jika pemerataan pendapatan tidak terdistribusi dengan baik. Dengan kata lain, bahwa kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir kalangan saja. Oleh karena itu, pihaknya mendorong semua pihak untuk turut serta dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan para pelaku UMKM di tanah air dengan melalui berbagai cara. Pihak sendiri salah satunya mengembangkan skema kredit usaha rakyat atau KUR untuk para pelaku usaha mikro dengan suku bunga 9% per tahun. Yang kedua, solusinya itu kebijakan anti kemiskinan, di mana kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, ADB, ILO, UNDP, dan lain-lainnya. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya. Baik, itu saja materi dari kelompok 5. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih
Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.